CBR, materi tentang CBR. Jadi pemadatan itu sangat terkait dengan nilai CBR, ya. Jadi semakin kondisi tanah semakin padat, nilai CBR-nya itu semakin tinggi, ya. Nah, pengujian CBR itu tidak bisa dilaksanakan apabila tidak dilakukan pengujian pemadatan dulu. Kenapa? Salah satu tujuan untuk pengujian pemadatan yang pernah disampaikan oleh Pak Indra itu adalah untuk menentukan kadar air optimum, ya, dan berat volume maksimum, ya, untuk dilakukan suatu pemadatan tanah di lapangan. Nah, pengujian CBR itu bisa dilaksanakan pada kondisi tanah kuat, pada kondisi kadar air optimum, ya. Jadi pada kondisi kadar optimum dan berat volume maksimum. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk berikutnya, kita mengenal dulu apa itu CBR. CBR itu singkatan dari California Bearing Ratio, ya, di mana CBR itu adalah suatu jenis pengujian untuk mengukur daya dukung atau kuat geser tanah yang digunakan untuk bahan jalan, bahan pondasi jalan. Nah, di sini penekanannya untuk pondasi jalan. Artinya uji CBR ini digunakan hanya untuk perencanaan jalan, ya, hanya untuk perencanaan jalan, bukan untuk perencanaan yang lain, bukan untuk perencanaan gedung, bukan untuk perencanaan jembatan dan yang lain sebagainya, ya itu. Jadi sejarah singkat dari pengujian CBR ini adalah mula-mula dikembangkan oleh California Division Highway sekitar tahun 1930-an, ya. Kemudian diambil oleh banyak badan perencana jalan antara US Corps Engineering, ASTO dan lain-lain. Nah, satu lagi klasifikasi tanah yang kalian kenal dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Indra. Nah, untuk perencanaan jalan, ini klasifikasi yang kita gunakan adalah klasifikasi ASTO, bukan USCS. Ya, jadi memang untuk perencanaan jalan ini khusus dia, ya, klasifikasinya menggunakan klasifikasi ASTO, kemudian pengukuran kekuatannya dia menggunakan CBR. Apa itu harga CBR? Contoh tanah yang diuji, baik itu di lapangan maupun di laboratorium, dengan menekan suatu piston ke permukaan tanah tersebut. Ya. Gaya yang diperlukan untuk menekan piston tersebut sedalam 1 inci atau 2 inci itu yang dicatat. Misalkan gaya untuk penetrasi 0,1 itu A dalam satuan pounds. Biasanya kalau satuan inci, ya ininya bebannya itu satuan pounds. Kalau penetrasi 0,2 itu artinya 0,2 misalkan besarnya untuk penetrasi adalah B. Nah, dari nilai itu kita bandingkan dengan beban standar. Beban standar itu kalau untuk 1 inch itu 3.000 pounds, beban standar yang ada di sana, yang ada di California. Kemudian kalau untuk nilai 0,2 inci, penetrasi 0,2 inci, kita bandingkan dengan beban standar 4.500 pounds. Nah, kalau tekanan dalam kalau ini beban, kalau tekanan ini 1.000 PSI, 4.500 itu 1.500 PSI. Jadi untuk menentukan harga CBR, nilai beban yang diberikan pada tanah untuk menekan 0,1 inci, misalkan 0,1 inci, itu dibagi dengan beban standarnya, dikalikan dengan 100%.
dibandingkan kan, jadi beban yang dicapai untuk penetrasi 0,1 dibanding dengan beban standar dikalikan dengan 100%. Itulah yang dimenangkan dengan CBR 0,1. Atau kalau untuk 0,2 berarti yang beban standar untuk penetrasi 0,2 dibagi dengan 4.500, itulah dinamakan dengan CBR 0,2. Nah, nanti kalian di laboratorium, kalau Ibu belum konfirmasi sama asisten, kalian bisanya praktikumnya kapan? Jadi dalam di praktikum nanti dijelaskan bagaimana cara pengujian untuk mendapatkan nilai CBR. Harga CBR itu berbanding lurus dengan untuk menentukan kuat geser bahan dan untuk menentukan daya dukung bahan. Jadi CBR itu fungsi dari water content dan berat volume kering. Kenapa disebut CBR itu fungsi dari kadar air dan berat volume kering? Karena semakin kering tanah atau kadar airnya kecil, maka harga CBR naik. Sebaliknya, semakin kadar airnya meningkat atau kondisi tanahnya basah, maka harga CBR mengecil. Suatu tanah pasir yang renggang atau tidak padat atau berat volumenya kecil, maka harga CBR-nya juga kecil. Kemudian apabila pasir itu dipadatkan dengan kondisi berat volume yang naik, yang besar, maka nilai CBR-nya juga naik. Jadi dia merupakan fungsi dari kadar air dan fungsi dari berat volume, maka makin besar pula kemampuannya untuk mendukung beban kendaraan tanpa mengalami deformasi yang berarti. Jadi nilai CBR ini sangat terkait dengan kemampuannya untuk mendukung beban kendaraan, ya, tanpa mengalami deformasi. Jadi di sini kita tidak menganalisa penurunannya. Jadi nilai CBR ini hanya untuk mendapatkan atau untuk menganalisa daya dukung dari tanah tersebut. Nah, catatan CBR hanya untuk jalan, ya, di mana beban kendaraan adalah beban sementara, bukan beban tetap. Ya, CBR untuk tidak untuk gedung dan lain-lainnya, karena beban tetap bisa menyebabkan settlement, padahal CBR ini tidak untuk mendapatkan nilai penurunan atau hanya untuk mengukur daya dukung. Hanya untuk mengukur daya dukung. Jadi CBR tidak cocok untuk beban tetap. Makanya tadi pengujian CBR hanya digunakan untuk jalan. Itu ya. CBR pertama kali diperkenalkan oleh California Division tadi, ya, oleh O.J. Porter tahun 1928, ya, tepatnya di tahun 1928. Jadi ya, CBR merupakan rasio persen antara beban yang dibutuhkan untuk menentasi beton. Ya, ini pengertiannya, ya, dalam standar JIS A1211, ya, sama seperti tadi. Nah, kemudian jenis CBR. Jenis CBR bisa dari CBR lapangan, CBR rendaman, CBR rencana titik. Jadi berdasarkan cara mendapatkan contoh tanah, jenis CBR itu ada 3 ini, CBR lapangan rendaman, dan CBR rencana atau titik. CBR lapangan, CBR in place, artinya pengujian CBR-nya itu langsung di lapangan, tanpa kita bawa ke laboratorium. Gunanya untuk mendapatkan nilai CBR asli di lapangan. Umumnya dilakukan pada lokasi di mana tanah dasarnya itu tidak dipadatkan. Untuk mengontrol apakah kepadatan di lapangan sudah sesuai dengan rencana. Jadi, untuk memadatkan tanah di lapangan, itu selain dikontrol dengan
berat volume tanah dari pengujian Senkon yang pernah diajarkan oleh Pak Indra kemarin ya. Jadi pemadatan kan itu dikontrol dengan itu bisa menentukan nilai berat volume maksimum yang kita bandingkan dengan pemadatan yang dilakukan di laboratorium. Tetapi juga dikontrol dengan nilai CBR. Itu ada ketentuan, ada standarnya nilai CBR yang digunakan itu berapa. Ya, jadi selain dengan uji CBR. Pemeriksaan dilakukan dengan meletakkan piston pada kedalaman dimasi dengan menggunakan beban yang diberikan melalui gandar atau truk. Ya, ini ya. Jadi ini. Sorry ya, terkeluar. Oke, ulangin lagi ya. Jadi jadi di sini untuk pengujian CBR lapangan, ya. Jadi ini pistonnya yang dimasukkan ke dalam tanah, ini ditekan oleh beban truk ini. Ya, jadi piston ini ditekan oleh beban truk masuk ke dalam tanah. Nah, berapa? Ini kan ini pembacaan apa namanya piston yang masuk ke dalam tanah. Ini pembacaan bebannya. Jadi dicatat semua di sini. Jadi penetrasinya berapa penetrasi yang masuk, berapa senti si piston itu masuk dalam tanah, kemudian berapa beban itu baru kita bisa tentukan nilai CBR-nya. Ini seperti ini contohnya ya, piston yang masuk ke dalam tanah. Kemudian yang kedua, CBR lapangan redaman. Gunanya untuk mendapatkan nilai CBR hasil lapangan pada kondisi jenuh air dan tanah mengalami pengembangan. Kalau yang ini itu kondisi tanahnya kering ya. Jadi kondisi setelah dilakukan pemadatan. Kemudian bisa juga disimulasikan untuk kondisi redaman. Artinya di sini rendaman di sini adalah kondisi bagaimana nilai CBR-nya ketika pada kondisi jenuh air. Ya. Kondisi tersebut tanah khusus untuk tanah lempung ya, lempung yang tingkat pengembangannya tinggi itu akan mengalami pengembangan. Nah, ketika tanah itu mengalami pengembangan, otomatis itu sudah pasti nilai CBR-nya turun. Nah, ini harus kita cek turunnya itu sebesar berapa. Masihkah turunnya ini dalam batas standar? Tuh, makanya harus kita cek CBR lapangan rendaman juga. Pemeriksaan dilakukan dengan mengambil contoh tanah dengan mol yang ditekan masuk ke dalam tanah pada kedalaman yang diinginkan. Ya, mol yang berisi tanah itu dikeluarkan dan direndam selama 4 hari. Ya, sambil diukur pengembangannya. Setelah pengembangan tidak terjadi lagi, baru dilaksanakan pemeriksaan CBR. Jadi pengujian CBR lapangan rendaman ini persis seperti pengujian CBR di laboratorium yang rendaman. Bedanya kalau di laboratorium pemadatan tanah yang di molnya ini ya, yang di molnya ini kita lakukan dengan cara pemadatan ya. Akan tetapi kalau di lapangan itu tanah yang sudah kita padatkan di lapangan itu kita ambil dan kita masukkan ke dalam mol. Ya, jadi sama. Ya, mirip seperti pengujian laboratorium rendaman. Itu ya. Kemudian yang ketiga, jenis CBR yang ketiga adalah CBR rencana. Disebut juga CBR laboratorium. Jadi di sini pengujian CBR-nya kita lakukan pemadatan dulu atau juga disebut dengan desain CBR, di mana nantinya akan dipakai sebagai dasar dalam perencanaan pembuatan jalan.
Kalau CBR lapangan itu sebagai kontrol, kalau CBR rencana ini adalah sebagai desainnya. Ada sebagai apa untuk perencanaannya, perencanaan pembuatan jalannya. Itu beda antara jenis-jenis CBR itu. Terdapat dua macam CBR laboratorium, CBR rendaman dan CBR tanpa rendaman. CBR rendaman disebut dengan shock design CBR, kalau CBR tanpa rendaman disebut dengan unshock design CBR. Itu ya, alatnya ini, alat CBR-nya. Ya, ini mol. Molnya ini biasanya mol dari pemadatan ya, dari pengujian pemadatan kita masukkan ke dalam alat, kemudian skemanya ini ya, ini ditekan, kemudian dicatat penurunannya. Contohnya ini. Nah, misal ini untuk beban standar. Nah, yang kita ini yang seperti yang awal tadi ya, ini beban standarnya. Kalau 0,1 3000, 0,2 45 ya, sama saja seperti tadi ya. Jadi CBR. Nah, untuk prosedur pengujiannya, pengujian CBR itu mengacu pada standar ASTM D1883. Ya, jadi ini penentuan kadar air optimum ini seperti pengujian pemadatan. Ya, ini merupakan langkah 1 sampai langkah 4 itu adalah pengujian pemadatan ya. Oke ya. Kemudian setelah kita padatkan ini apa, kalau untuk shock direndam biasanya 4 hari, kalau dia unshock tidak usah direndam. Nah, ya ini ya, sampel tanah yang masuk ke dalam mol dibuat sebanyak 3 mol, sampel tanah dalam setiap mol dibuat 5 lapis. Ya, ini ya sampel dalam mol kemudian ditambah air sebesar kadar air optimum ya, sama. Ini mirip seperti perlakuan seperti pemadatan. Untuk mol pertama dilakukan 10 pukulan per lapisan, untuk mol kedua sebanyak 25 kali per lapisan, untuk mol ketiga sebanyak 56 pukulan per lapisan. Kalau dalam pengujian pemadatan yang kalian lakukan adalah metode yang kedua ini, ya enggak? Yaitu 25 kali pukulan per lapisan, di mana lapisan dibuat dalam 3 lapis. Kalau untuk pengujian CBR biasanya kita dibuat dalam 5 lapis, ya, dengan 3 mol. Ya, ada yang ini, ada 3 kali pengujian pemadatan dengan perlakuan yang berbeda. Ya, kemudian dilakukan penetrasi, penentuan besarnya load diperlukan untuk memperoleh nilai 0,1 hingga 0,2 inci. Kemudian baru kita tentukan nilai CBR. Ya, itu untuk prosedur pengujian CBR. Nah, untuk penentuan kadar optimum, ya, pengujian pemadatan yang dilakukan dengan pengujian pemadatan, ini ya. Ya, sebenarnya ini mirip seperti yang Ibu jelaskan tadi, ya, ini skemanya. Jadi ini tanah tadi, tanah dari lapangan, kemudian dibawa ke laboratorium, kemudian dikeringkan, kemudian setelah dikeringkan, disaring, jadi saring nomor 40, ya, bisa di nomor 40, kemudian dipadatkan dengan 3 mol atau 5 mol. Ini kalau ini menggunakan 5 mol ya. Kalau untuk pengujian pemadatan digunakan 5 mol dengan kadar air yang berbeda-beda. Ya, ini untuk pengujian pemadatan. Untuk pengujian kadar air optimum. Kita padatkan, kemudian kita tentukan hasil setiap mol ini berapa kadar airnya dan berapa berat volumenya. Ya. Kemudian nanti dijelaskan lebih jelas lagi ya. Kita dapatkan ini. Nah, kita dapatkan grafik antara kadar air dengan berat volume kering. Nah, nilai kadar air optimum itu adalah posisi puncak. Posisi puncak ini. Ini disebut dengan berat kering maksimum, yang ini disebut dengan kadar air optimum. Ya. Nah, kemudian
Setelah kita dapatkan dari sini nilai kadar air optimum dan berat volume kering, kemudian data ini kita gunakan untuk pengujian CBR. Ya, jadi tanah tadi ya sama perlakuannya sampai di sini sama ya, perlakuannya itu sampai di sini sama di langkah keempat ya. Itu kemudian kita bagi 3 sampel ya, kita bagi 3 mol yang tadi, di mana setiap mol kita lakukan 5 lapisan, di mana 1 mol ini berbeda-beda jumlah pukulannya tadi ya, tadi yang ini 10 mol pertama, mol kedua jumlah pukulannya per lapisan 25, mol ketiga jumlah pukulannya adalah 50 per lapisan. Ini ya, itu ya. Kemudian kita dapatkan ini untuk 10 pukulan, 15 pukulan, berat volume keringnya berapa. Kemudian kita uji kadar airnya. Sehingga kita dapatkan ini. Ya, ini apa namanya? CBR yang untuk, nah ini ya. Tadi kan dari setiap mol ini ya kita uji kadar, kita uji nilai CBR-nya. Artinya dari setiap mol ini kita dapatkan nilai CBR. Nih. Ya. Nih, grafik ini. Nih. Ini untuk grafik nilai CBR 10 kali pukulan. Ini grafik untuk 25 kali pukulan. Ini grafik CBR untuk 56 pukulan. Nah, dari sini ini penetrasi ya, antara penetrasi dengan load. Kita ambil 0,1-nya, tarik ke sini. Nah, ini kan dapat nih. Ini load yang 0,1 untuk 10. Ini untuk load 10, misalkan 2000, misalkan. Ini 0,1 untuk 25 kali pukulan. Load 25 kali pukulan. Ini load untuk 56 pukulan. Nah, dari grafik ini kan kita dapatkan nilai masing-masing CBR. CBR 0,1. Ini berapa nilai CBR-nya, ini berapa, ini berapa. Kemudian ya kita plot grafik antara nilai CBR yang kita dapatkan sini terhadap berat volume keringnya. Kan tadi kan diuji berat volume keringnya dari sini. Dia dapat berat volume kering masing-masing sampel. Nah, itu kita plot berat keringnya terhadap nilai CBR-nya. Misalkan di sini untuk 10 kali pukulan, ini nilai CBR-nya. 10 kali pukulannya ini. Ini CBR untuk 10 kali pukulan ini. Kemudian ini. Kemudian tarik garis yang menghubungkan ketiga titik tersebut. Ya. Kemudian dari pengujian pemadatan yang kalian lakukan tadi, yang pertama tadi yang di sini, ya, pengujian pemadatan yang ini kan kalian dapatkan grafik ini. Grafik ini. Ya. Ini ambil kalau ini berat volume keringnya maksimumnya posisinya di sini, ambil 95%-nya. 90% dari misalkan berat volume keringnya 1,4 ya. Nah, ambil 1,4 95% dari 1,4. Misalkan 1,3 di sini posisi 1,3, tarik. Sini ya, tarik garis lurus. Ya. Kemudian hubungkan dengan 90% dari gamma maksimum tadi. Nah, ini misalkan nilai 0,3 itu di sini posisinya. 1,3-nya. Tarik ke garis yang menghubungkan ini. Inilah yang dinamakan dengan CBR design. Nah, itu untuk mendapatkan nilai CBR design di laboratorium. Oke, sampai sini ada mau tanya? Silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Bisa mau tanya, Bu? Iya. Untuk CBR design berarti yang gamma maksimum itu dihubungkan dengan yang bawah itu tadi, Bu, ya? Ya, kan kalian kan dari pengujian pemadatan itu kan dapat gamma maksimum. Ya, ambil 95%-nya.
Jadi gamma maksimum yang kalian dapatkan. Misalkan gamma maksimum 8%, 95%-nya di sini posisinya. Ya. Tarik ke garis penghubung ketiga titik tadi. Posisinya di sini misalkan. Sini kan? Tarik ke bawah. Nah, inilah nilai CBR-nya. Ini kan grafik yang ini, yang bawah ini hubungan antara nilai CBR terhadap berat volume kering pada masing-masing perlakuan ini tadi. Perlakuan 10 kali pukulan, 25 kali pukulan, 56 kali pukulan. Kan masing-masing kan dapat nilai CBR kan perlakuan untuk 10, 25, 56. Nah, ini kalian buat grafik antara berat volume kering pada masing-masing pukulan terhadap nilai CBR-nya. Nah, dari 95% berat kering yang dari pengujian pemadatan, tarik ke garis ke grafik yang ini tadi, terus ditentukan nilai CBR-nya dari sini, dari grafik yang bawah, itu yang ini. Oke, nah ini sinyal. Oke, ngerti nggak? Berarti yang kuning itu ya, garis lurus kuning dari atas ke bawah. Iya, jadi garis kuning yang 95% berat kering maksimum yang kita dapatkan dari pengujian pemadatan, kita ambil nilainya dan ditarik ke garis ke grafik itu. Masalahnya dengar contohnya ya. Makasih, Bu. Ya, oke. Nanti mungkin ada contohnya. Kalau nggak ada nanti tambahkan contohnya. Oke, berikutnya faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyiapan contoh tanah untuk pengujian CBR. Yang pertama adalah jenis tanah. Jenis tanah dasar sehubungan dengan kekuatan yang menahan air dan efeknya terhadap pengembangan. Jadi yang tadi kan sudah di awal sudah dijelaskan bahwa pengujian CBR itu merupakan fungsi dari kadar air dan berat volume. Artinya kalau dia kondisi rendaman dengan tanpa rendaman, jelas dengan rendaman nilai CBR-nya pasti lebih kecil dengan kondisi yang tanpa rendaman. Ya, kecuali ada pengecualian, kecuali tingkat pengembangan tanah itu sangat-sangat rendah. Nah, kalau dia sangat rendah, ada kemungkinan nilai CBR-nya itu mendekati sama antara unsuk dengan suk atau antara rendaman dengan tanpa rendaman. Ya. Kemudian elevasi rencana dari tanah dasar, apakah pada tanah galian, timbunan atau sesuai dengan muka tanah asli. Contohnya, contoh tanah diambil dari bagian dasar yang direncanakan sebagai lapisan tanah dasar. Nah, ini tadi ya, kondisi tanahnya. Apakah tanah itu adalah tanah galian? Apakah tanah itu tanah timbunan? Apakah tanah itu tanah asli dari situ? Ya, jadi yang kita harus harus sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Jangan sampai kita menguji tanah bekas galian, misalkan itu adalah tanah bekas galian yang kita uji, di mana tanah tersebut tidak digunakan untuk sebagai subgrade dari jalan. Nah, itu ya. Jadi hati-hati dalam pengambilan sampel. Contoh tanah bisa berasal dari permukaan tanah, jika tanah dasarnya tanah asli, material timbunan, jika tanah dasarnya adalah tanah timbunan, material tanah hasil pemboran, jika tanah dasarnya adalah tanah galian. Jadi kita lihat dulu kondisi permukaan tanah yang akan kita gunakan untuk desain jalan. Jadi bisa ada kemungkinan 3 kondisi. Jadi tanah dasar langsung itu direncanakan perencanaan jalan, artinya kita mengambil tanah dasar dari tanah aslinya. Apakah jalan itu ditimbun, berarti kita ngambil dari material timbunannya. Apakah tanah itu digali, berarti kita harus menentukan posisi sampelnya itu posisi tanah setelah digali, bukan tanah di permukaan sebelum digali. Jadi contoh tanah ini sangat mempengaruhi nilai
yang ketiga adalah tinggi muka air tanah ditinjau dari elevasi tanah dasar. Tadi kan muka air tanah itu sangat mempengaruhi kadar air. Ya, hubungannya kalau kadar air artinya hubungannya ke nilai CBR-nya. Kemudian fasilitas drainase, hubungan dengan kadar air tanah saat musim hujan. Kalau nggak ada fasilitas drainase, artinya kondisi tanahnya kalau waktu musim hujan sudah pasti terendam. Tapi kalau fasilitas drainasenya baik, ada kemungkinan kondisi tanah dasarnya itu tidak terendam atau kadar airnya tidak berubah. Jadi itu ya. Kemudian dengan energi yang digunakan pada waktu penyiapan contoh tanah. Ya, ini. Yang keenam adalah curah hujan di lokasi. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyiapan contoh tanah di laboratorium. Nah, standar pekerasan kalau digunakan, ini sinyal. Oke, jika CBR-nya 0 sampai 3, itu ratingnya itu sangat jelek. Hanya bisa untuk digunakan sebagai subgrade. Tapi juga untuk kondisi itu biasanya ini nggak bagus juga untuk subgrade. Yang bagus untuk subgrade itu adalah CBR antara 3 sampai 7. Itu baik untuk subgrade. Kemudian 7 sampai 20 biasanya digunakan untuk subbase. 20 sampai 50 digunakan untuk base. Dan di atas 50 biasanya untuk desainnya, ya. Nah, ini contoh soal. Dari pengujian pemadatan standar Proctor diperoleh data ini, ya, dari pengujian 5 sampel tanah atau 5 mol, nilai yang kita peroleh ini, ya. Mol pertama berat keringnya, berat basahnya ini gamma B ya. Gamma B berarti berat volume basah ya. Kemudian kadar airnya sekian. Ya. Untuk mol kedua ini kadar airnya ini. Mol ketiga dan seterusnya. Gambarkan grafik hubungan berat volume kering. Ya. Nih lihat, berat volume kering dengan kadar air. Sedangkan ini data berat volume basah. Beda ya. Kalau berat volume basah itu adalah tanah yang kita sudah padatkan dalam mol, itu kita timbang, kita bagi dengan volume, itulah berat volume basah. Tapi kalau berat volume kering artinya kondisi tanah kering ya. Jadi hubungan antara berat volume kering dengan berat volume basah ini, gamma D sama dengan gamma B plus per 1 plus kadar air. Nah, tinggal kalian cari gamma B tadi ini, kadar airnya ini, maka dapat gamma D setiap mol. Kemudian untuk gamma ZAV, ini ada gunanya ini, nanti zero air void. Zero air void ini adalah untuk mengontrol hasil pengujian pemadatan. Jadi harus dicari ini, di mana gamma Z air void-nya ini adalah dirumuskan dengan GS atau berat specific gravity, ya dikalikan dengan gamma air per 1 plus kadar air dikalikan dengan GS. Jadi untuk mendapatkan gamma ZAV ini, kalian harus ada data ini, berat volume spesifik dulu. Ya, dari uji GS, ada pengujiannya sendiri. Ya. Nah, ini dapat nilainya. Nah, kalian tinggal buat grafik hubungan kadar air dengan gamma D. Ini kalau dibuat di grafik ini. Kadar air dengan berat isi kering. Nah, ini kadar air, ini berat isi kering dalam satuan gram ya, boleh. Boleh dalam satuan gram per senti. Jadi kalau satuannya gram per senti, berarti ngikut ya, seperti ini ZAP, misalnya kan dalam satuan gram per senti. Nah, berarti ini kalian gunakan gamma air 1 ya. Kalian gunakan gamma air nilainya 1 gram per
cm kubik ya. Tinggal masukkan. Oke, dapat grafiknya ini. Ini mol pertama, ini mol titik mol kedua, ini mol ketiga, ini mol keempat, ini mol kelima. Hubungkan. Hubungkannya bukan menghubungkan antar titik, tapi garis lengkung yang mendekati ketiga titik. Ya, bukan garis ini bukan menghubungkan tiap titik, tapi garis lengkung yang mendekati ketiga titik. Ya, ini ya. Nah, nilai kadar air optimum itu posisi puncaknya. Nah ini merupakan gamma D maksimum. Yang ini merupakan W optimum. Nah, W optimumnya 15, gamma D maksimum ini. Nah, ini tadi kata Ibu tadi. Z air point, garis ini, tadi kan ini, garis ini kan didapat dari ini. Hubungan antara kadar air, ya, misalkan mol, terhadap ZAV-nya. Ya, jadi ini. Jadi kalau misalkan tadi kadar airnya berapa? 12,9, ZAV-nya 2,2. Hubungkan 12,9, ini udah mau habis. Ya, 12,9 tarik ke sini, ke atas. Itu ini nilai setiap titik. Ya, ini setiap mol ini. Yaitu hubungkan garis lurus yang mendekati ketiga titik itu, kelima titik. Garis lurus, kalau ini garis lengkung, ya ini garis lurus yang mendekati kelima titik itu. Nah, pengujian yang paling baik, ya, itu adalah ketika ZAV ini, garis ZAV ini, paling dekat dengan garis lengkung. Itu yang paling baik. Semakin jauh garis ini, misalkan garis lurusnya di sini, artinya kondisi tanah itu sebenarnya belum padat atau pengujiannya kurang baik. Apalagi kalau kalian ketemu dalam misalkan pengolahan data nanti ada yang ketemu kayak ini, ZAV-nya memotong. Ya, kalau ketemu hasil pengujian ZAV-nya memotong garis lengkung, itu sangat-sangat salah. Artinya pengujiannya itu tidak benar. Ya, itu. Jadi hati-hati dalam pengujian pemadatan. Jadi yang paling baik itu ketika ZAV-nya itu mendekati garis lengkung. Artinya kondisi tanah itu kondisi padat sempurna. Ya. Nah, jadi dari hasil uji pemadatan kita dapatkan kadar optimum ini. Nah, dengan berat garing maksimum 1,7. Oke, sampai sini ada mau tanya silakan. Ada yang ingin tanyakan? Ada? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu kan yang di garis, Bu. Katanya yang paling terbaik itu yang mendekati dengan kurva. Berarti itu gimana, Bu? Dihubungkan dengan titik yang paling dekat itu atau bagaimana, Bu? Maksudnya itu garis kurva lengkung ini itu mendekati garis lurus, bukan memotong, mendekati. Jadi kalau ini dipanjangkan, kalau kalian panjangkan, ini tidak akan memotong garis lengkung ini. Kalau misalnya mau dipanjangkan lebih panjang lagi, tidak akan memotong. Tapi mendekati, tidak memotong. Itu yang paling baik. Nah, Ibu contohkan yang tadi ini. Garis yang ini. Aduh, penanya. Garis yang ini. Nah, ini kan jauh dari garis lengkung. Artinya, kondisi kepadatan tanah saat pengujian pemadatan itu tidak terlalu padat. Masih kurang baik. Bukan salah, tapi kurang baik pengujiannya. Nah, kalau sudah garis lurus ini memotong kurva lengkungnya atau garis lengkungnya, itu berarti pengujiannya salah. Ya, ini nggak boleh garisnya memotong. Itu sebenarnya. Ya. Berarti hanya untuk meninjau bagaimana keadaannya, Bu, ya? Bukan membuat grafiknya, Bu. Ya.
Jadi hanya untuk melihat kualitas dari hasil pemadatan. Ya, itu kontrol hasil pemadatannya untuk ZAV. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ini Fitri aja yang bertanya, nggak ada yang lain. Nah, ada? Nah, ini Bu contohkan contoh kedua. Ini untuk menentukan CBR design. Dari sampel tanah yang telah diuji pemadatan, misalkan sampel tanah itu sudah dilakukan uji pemadatan, kemudian dilakukan uji CBR ANSOP dengan pukulan tadi 10, 25, 56. Didapatkan hasil adalah sebagai berikut. Untuk pukulan 10 kali, kadar airnya ini, berat isi keringnya ini, maka nilai CBR-nya ini. Ya. Jadi kan tadi kan sudah dijelaskan di awal tadi. Dari tanah yang sudah kita uji pemadatan, ke tanah itu kita uji CBR. Ya enggak? Kita ambil sampel tanah, kita lakukan pemadatan dengan 10 kali pemadatan. 10 kali pukulan dalam perlapisan. Nah, setelah sampai 5 kali lapis, kita tentukan kadar airnya. Kita tentukan berat isi keringnya berapa. Kemudian kita uji CBR-nya. Dapat nilai ini. Untuk mol kedua kita lakukan pemadatan dengan jumlah pukulan perlapisannya itu adalah 25 kali. Sama seperti mol pertama, dilakukan 5 kali pukulan. Ya, kita dapatkan kadar air, kita dapatkan berat isi kering. Kemudian kita dapatkan nilai CBR. Untuk mol ketiga sama, dilakukan pemadatan 56 kali pukulan per lapis, di mana jumlah lapisnya adalah 5 lapis. Setelah kita lakukan melakukan pemadatan, kita tes kadar airnya, kita cari berat isi keringnya. Kemudian kita uji CBR. Ternyata nilai CBR-nya ini kan, CBR tadi kan ini ya, mudah tadi. CBR ini yang kita ambil CBR 0,1 biasanya. Nah, ingat ya, dalam pengujian CBR, kan tadi di awal Ibu jelasin, ada CBR 0,1, ya. Ada CBR 0,1, 0,1, ada CBR 0,2, ya enggak? Ibu hapus dulu ini. Ada CBR 0,2. Ini sebenarnya harus dicari semua. Ya, ada CBR 0,2. Ya. Nilai CBR 0,1 itu harus lebih besar dari nilai CBR 0,2. Kan kalian cari kan? Pada saat penetrasi 0,1 dapat nilai CBR-nya. Pada saat 0,2 dapat nilai CBR-nya. Nilai CBR 0,1 itu harus lebih besar dari nilai CBR 0,2. Nah, gimana kalau dapatnya lebih kecil? Maka pengujian CBR-nya harus diulang. Nah, bagaimana kalau waktu diulang lagi ternyata masih juga lebih kecil? Ya, kalau diulang 2 kali atau 3 kali masih lebih kecil juga, maka nilai CBR yang kalian gunakan itu adalah 0,2, bukan 0,1. Ya. Jadi Ibu ulangi, nilai CBR ini ya, ini adalah nilai CBR 0,1. Ibu ulangi lagi ya. Di mana waktu pengujian CBR 0,1 itu harus lebih kecil harus lebih besar dari CBR 0,2. Kalau dalam pengujian ternyata 0,1 itu lebih kecil daripada 0,2, berarti pengujiannya harus diulang. Ketika dilakukan pengulangan 2 kali, 3 kali masih lebih kecil, maka nilai CBR yang kita gunakan adalah nilai CBR 0,2, bukan 0,1.
Ya, seperti itu ya untuk penentuan nilai CBR. Oke, sampai sini kan? Sampai di ini tadi kita dapatkan nilai CBR, kemudian kita buat grafik hubungan antara berat kering. Ini kan ada nih, ini ada berat kering kan? Berat kering dengan nilai CBR masing-masing, 3 mol ini. Nah ini, misalkan tadi kan berat kering 1, mana berat kering? Ini 1,55. Nah 1,55 CBR-nya berapa tadi? CBR-nya itu 2,73. Nih, titik ini tarik. Kemudian untuk berat isi kering 1,6. 5, CBR-nya 11 juga. Pada CBR 1,6, CBR 11-nya ini 1,6 nilai CBR-nya ini ya. 11, ini bukan ini bukan kurang titiknya ya, salah ya. 11 itu harusnya di sini ya. Terus tarik garis lengkung kurva. Ya, tarik garis atau kurva yang mendekati ketiga titik itu. Nah, tadi dari pengujian pemadatan kita tahu kadar air optimumnya ini, berat kering maksimumnya ini. Kita cari 95% dari 1,87, dapatnya 1,74. Nah, tarik dari 1,78 ini, tarik ke garis lengkung, tarik ke sini. Inilah nilai CBR desainnya yang kita gunakan untuk merencanakan fondasi jalan. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Silakan. Ada pertanyaan? Atau udah mengerti semua? Kalau nggak ada yang nanya lagi, artinya sudah mengerti ya. Nah, video sebenarnya untuk video-video apa namanya pengujian di laboratorium praktikum itu ada semua di e-learning ya. Kalian buka aja di e-learning ya, di sini ya. Di sini ada link video untuk praktikum, beberapa jenis praktikum. Misal kalau praktikum CBR ini ya, bisa nggak dibuka? Nah ini bisa ya, ini kakak kalian. Nah yang mau selesai. Nah ya seperti itu ya. Nanti tinggal nanti kalian klik aja di e-learning ya, semua video-video praktikum. Mungkin ada kemungkinan kalian akan praktikum di laboratorium, tapi Ibu belum bisa memastikan karena yang menentukan jadwal praktikum itu nanti kakak asisten kalian ya. Jadi mereka akan menentukan nanti kapan bisanya praktikum. Oke, sampai sini untuk materi CBR. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai sini dulu karena Ibu nggak bisa lama-lama ya, Ibu ada kerjaan lain. Jadi nanti, nah ini lagi, Ibu ini dalam beberapa minggu ini, Senin ini nggak bisa lagi. Senin ini ada sidang bimbingan Ibu, kakak tingkat kalian. Jadi Senin ini Ibu nggak bisa ngasih kuliah lagi. Nanti diganti aja ya harinya ya, hari apa ya. Tapi tetap ya, absennya tetap hari Senin, walaupun kita kuliahnya ditunda di hari lain. Jadi absennya tetap kalian absen di hari Senin, di jam yang sama, seperti biasa. Permisi Bu. Ya. Saya baru pindah kampus Bu. Yo. Jadi e-learningnya masih yang Indralaya Bu. Bagaimana ya absennya ya Bu? Baru pindah kampus.
Ibu nggak tahu ya gimana cara. Enggak. Oh, maksudnya kamu mau pindah ini ya, grup ya, artinya ya, jadinya ya. Iya Bu, absennya Bu. Kemarin Iya, saya ya. ada hubungi Pak Vero Bu. Katanya kabari Ibu kalau absen gitu. Oh, kamu dari kelas A, kelas B, Kelas B yang lah ya Indralaya. Bu. B. Kelas B Indralaya. Iya Bu. Terus masuk ke kelas B Palembang Bu. A. Oh, kelas B B. Palembang ya. Iya. Ya nanti Ibu ini setting.